Halo Sobat Suara Novel, terima kasih sudah mau mendengarkan novel ini. Baiklah, mari kita lanjutkan cerita novelnya. Oke. Bab 11. Perjanjian pernikahan dari masa lalu. Bos toko barbeque itu tampaknya sudah terbiasa dengan perkelahian. Setelah keadaan di luar menjadi tenang, dia keluar dengan sebatang rokok di mulutnya dan berkata, "Kembalikan meja dan kursi ke posisi semula dan bayar barang-barang yang rusak." Kau, Ding Chen. Masalah apa yang kau hadapi lagi kali ini? Ding Chen melambaikan tangan ke arah bos dengan ekspresi getir. Apa hubungannya denganmu? Berhentilah menjadi orang yang suka ikut campur dan cepatlah keluarkan tusuk sate yang aku pesan. Bos berkata, belum selesai, tunggu saja. Oke, kamu mau pesan di sini atau bawa pulang? Ding Chen berkata, kita akan makan di sini. Dia mengambil bir dan lauk pauk dari bosnya dan mengundang Zhao Feng dan Si Huan untuk duduk bersama. Ayo, aku akan memberimu hadiah. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu. Si Huan ingin menolak, tetapi Zhao Feng menariknya untuk duduk. Zhao Feng sangat penasaran dengan Huo Tian. Huo Tian, aku tidak tahu kalau kamu cukup jago bertarung. Kapan kamu diam-diam mulai berlatih? Huo Tian berpikir dalam hati bahwa tentu saja Huo Tian yang asli tidak tahu seni bela diri apapun. Ini adalah pelajaran pendidikan jasmani bagi semua manusia ratusan tahun dari sekarang. Selain itu, fisiknya saat ini tampaknya berubah secara bertahap di bawah pengaruh jiwanya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh tubuhnya bahkan saat bertarung. Huo Tian masih memikirkan bagaimana menjawabnya ketika dia melihat Si Huan melirik Zhao Feng. Keingintahuanmu terlalu tinggi. Zhao Feng mengerutkan bibirnya. Si Huan, ada apa denganmu hari ini? Kamu tidak menyetujui perjanjian pernikahan dengan Huo Tian saat itu, kan? Mengapa kamu begitu protektif terhadapnya? Batuk. Ding Chen yang sedang minum tersedak dan batuk. Perjanjian pernikahan apa Tian? Kamu punya perjanjian pernikahan dengan orang ini. Ekspresi Si Huan berubah jelek saat dia mengucapkan kata, tidak. Ding Chen melotot ke arah Si Huan. Diam. Aku ingin mendengarnya dari Tian. Huo Tian tidak mengerti mengapa Ding Chen begitu marah, tetapi intuisinya mengatakan bahwa pamannya tidak boleh dianggap remeh saat dia dalam keadaan seperti ini. Karena itu, dia dengan hati-hati mencari-cari di antara ingatan milik Huo Tian yang asli. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sama sekali tidak ada yang namanya perjanjian pernikahan. Ekspresi Ding Chen sedikit mereda, tetapi dia masih menatap Si Huan dengan ketidakpuasan. Karena Tian berkata tidak, aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi bocah nakal, lebih baik kau jelaskan apa yang terjadi. Petik 2. Sejak dia mengambil alih keluarga Si, tidak ada seorang pun yang pernah mempertanyakannya dengan sikap seperti itu. Si Huan tidak senang, tetapi dia menahan amarahnya saat melihat ekspresi penasaran Huo Tian. Si Huan menjelaskan, setahun yang lalu ketika Tuan Tua Huo dan kakekku masih hidup, mereka punya ide untuk menggabungkan keluarga Huo dan keluarga Si melalui pernikahan politik. Namun, aku tidak menyetujuinya, jadi perjanjian pernikahan yang disebutkan Zhao Feng hanyalah lelucon. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Huo Tian mengangguk. Begitulah adanya. Namun, keluarga Huo benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan tidak meminta pendapatku atau memberitahuku tentang masalah sepenting itu. Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, jika keluarga Huo bertanya kepadamu saat itu, apakah kamu akan setuju untuk bertunangan dengan Si Huan? Ding Chen mencibir. Apa kau bercanda? Tian kita tidak akan sebodoh itu. Pada saat yang sama, Huo Tian juga berkata, jika itu aku mungkin akan setuju. Lagi pula, Si Huan tampan dan baik hati. Dia benar-benar sesuai dengan seleraku. Di kehidupan sebelumnya, Huo Tian adalah orang besar yang sukses di bidang teknologi. Kriterianya untuk memilih pasangan adalah anak anjing yang tampan, baik hati, lembut, dan berbudi luhur. Sayangnya, di lingkungan penuh radiasi di kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat menemukan pria yang luar biasa tampan seperti Si Huan. Ding Chen tampaknya telah mengalami pukulan yang sangat keras. Dia menatap Huo Tian,
yang sama sekali tidak menahan diri, dengan tidak percaya. Tian, kamu seorang gadis. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Huo Tian menatap pamannya dengan bingung. Apa yang salah dengan gadis-gadis? Tidak bisakah gadis-gadis mengungkapkan pikiran mereka tentang calon pasangan mereka? Zhao Feng menutup mulutnya dan menatap Huo Tian sambil berpikir keras. Dia berkata pelan kepada si Huan, dia sudah menganggapmu sebagai calon pasangannya. Ini tidak baik. Lelucon tadi terlalu berlebihan. Si Huan menatap temannya dengan dingin. Jika kamu tidak belajar untuk diam, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Zhao Feng menggigil saat memikirkan cara si Huan untuk menenangkan kekacauan di keluarga Si. Dia dengan patuh menutup mulutnya. Si Huan kemudian berkata kepada Ding Chen dan Huo Tian, perjanjian pernikahan saat itu hanyalah usulan lisan antara kedua keluarga. Lagi pula, kalian sudah meninggalkan keluarga Huo. Tidak perlu menghiraukan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Ding Chen berkata dengan marah, apa maksudmu? Kamu tidak menyukai Tian kami. Huo Tian menarik lengan baju Ding Chen. Paman, tenanglah. Aku bahkan tidak tahu apa yang membuatmu marah. Ding Chen terdiam canggung. Jika si Huan mengakui perjanjian pernikahan itu, dia pasti akan meledak marah. Bagaimana mungkin gadis kesayangan mereka bertunangan dengan seorang bocah nakal sepagi ini? Namun, sikap si Huan yang seolah tidak peduli pada Huo Tian membuatnya semakin marah. Tian begitu baik, tetapi dia masih berani membencinya. Tanda seru. Namun, di depan orang-orang yang baru saja menolongnya, Ding Chen merasa tidak enak karena telah membuat keributan yang tidak masuk akal. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kalian berdua, bocah nakal, cepatlah pergi. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian akan menderita. Bab 12. Awal karir. Bahkan setelah mobil si Huan dan Zhao Feng melaju jauh, Zhao Feng masih mendesah. Aku benar-benar tidak menyangka Huo Tian memiliki kepribadian seperti itu. Hei, tidakkah menurutmu dia cukup menarik? Kebetulan dia juga tampaknya memiliki kesan yang baik padamu. Mengapa kamu tidak mencobanya dengannya? Tidak mungkin kamu akan kalah. Si Huan berkata dengan dingin, mata mana di antara kalian yang melihat bahwa dia menyukaiku? Zhao Feng menunjuk matanya sendiri dengan berlebihan. Aku melihatnya dengan kedua mataku. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa jika waktu kembali ke 1 tahun yang lalu, dia akan menyetujui perjanjian pernikahan? Bukankah ini berarti dia menyukaimu? Namun, si Huan tidak setuju dengan pendapat Zhao Feng. Dia teringat mata Huo Tian yang cerah saat menatapnya. Tidak ada kegilaan atau cinta di dalamnya. Seolah-olah dia hanya mengagumi sesuatu yang indah dan tidak ada keinginan yang dimiliki seorang wanita terhadap seorang pria. Pada saat itu, dia merasa bahwa cara Huo Tian menatapnya seperti pewaris generasi kedua yang kaya raya yang memilih teman wanita cantik. Sikapnya tinggi dan acuh tak acuh. Si Huan tidak mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Bahkan dia merasa bahwa pikiran ini menggelikan. Huo Tian hanyalah seorang gadis miskin yang telah diusir oleh keluarga Huo dan sekarang terlilit hutang yang besar. Bagaimana dia bisa memandangnya seolah-olah dia adalah seseorang yang lebih unggul? Bahkan setelah mereka sampai rumah, Ding Chen masih tampak marah. Ding Rong terkejut melihat luka di wajahnya. Kau berkelahi lagi. Tian bersamamu. Kenapa kau tidak bisa bersikap baik? Ding Chen menghindari tamparan Ding Rong dan memohon belas kasihan. Kakak, berhentilah memukulku. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, Tian tidak terluka. Jangan khawatir. Ding Rong memeriksa Huo Tian dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum merasa lega. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kalian pergi keluar untuk membeli ponsel? Mengapa kalian berkonflik dengan orang lain? Huo Tian berkata, carikan saja aku telepon lama yang bisa digunakan untuk menelepon. Aku ingin menabung untuk membeli komputer. Ding Rong tersenyum dan menepuk dahi Huo Tian. Anak bodoh, aku mampu membeli komputer. Jika kamu menginginkannya, mintalah pamanmu untuk membawamu membelikannya besok. Huo Tian memikirkannya dan berkata, tidak perlu membeli barang yang terlalu bagus.
Barang bekas juga tidak apa-apa. Seharusnya harganya tidak terlalu mahal, kan? Ding Chen, yang berada di samping, menyela dengan serius, bisakah komputer bekas yang rusak berfungsi? Aku akan dapat menemukannya segera dan itu akan sepenuhnya gratis. Huo Tian berpikir dalam hati, bagaimana mungkin seorang ahli teknologi tidak tahu cara memperbaiki komputer. Namun, dia tidak mengatakannya dengan pasti. Itu tergantung pada kondisi komputer. Namun, jika ada suku cadang pengganti, seharusnya bisa diperbaiki. Ding Chen berkata, saya akan mengembalikan komputer itu. Anda dapat melihat apakah Anda dapat memperbaikinya. Dengan itu, dia berlari keluar. Ding Rong menatap punggung Ding Chen tanpa daya dan berkata kepada Huo Tian, pamanmu tidak terlalu bisa diandalkan. Memperbaiki komputer adalah pekerjaan teknis. Tidak semudah itu. Tian, mengapa kamu tidak membeli yang baru? Yang baru akan lebih tahan lama. Huo Tian menghiburnya dan berkata, Bu, jangan khawatir. Saya akan mencobanya saja. Tidak ada ruginya. Kalau bisa diperbaiki, bukankah itu akan menghemat uang kita? Tidak lama kemudian, Ding Chen membawa laptopnya kembali. Ada goresan di permukaan laptop, dan ketika dibuka, banyak debu beterbangan. Setelah laptopnya dicolokkan, laptopnya tidak menyala. Huo Tian memeriksanya dengan saksama dan berkata, tidak ada kerusakan serius. Kita hanya perlu memperbaikinya sedikit lalu memasang ulang sistemnya. Ding Rong dan Ding Chen menyaksikan Huo Tian menggunakan peralatan sederhana di rumah untuk membongkar komputer, mengutak-atiknya, lalu memasangnya kembali. Komputer pun menyala. Ding Rong dan Ding Chen terkejut. Apakah bisa diperbaiki dengan mudah? Jari-jari Huo Tian menari-nari di atas keyboard sambil berkata tanpa melihat ke atas, tidak secepat itu. Kita masih perlu menginstal ulang sistemnya. Baiklah, sekarang kita tinggal menunggu sistemnya menginstal programnya sendiri. Ding Chen menggosok tangannya dengan gembira. Tian, kamu benar-benar hebat. Bisakah kamu memperbaiki komputer yang bermasalah? Huo Tian berkata dengan nada menahan diri, saya bisa mencobanya, tetapi sebagian besar masalahnya tidak akan mampu membuat saya bingung. Ding Chen tertawa. Bagus sekali. Aku akan mencarikan beberapa komputer bekas untukmu. Kamu akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya, dan aku akan bertanggung jawab untuk menjualnya. Bagaimana kalau kita, paman dan keponakan, bekerja sama untuk menjadi kaya? Ini adalah ide menghasilkan uang yang tidak pernah terpikirkan oleh Huo Tian sebelumnya. Namun, kantongnya lebih bersih daripada wajahnya saat ini, jadi setiap uang yang dikeluarkan sangat berarti. Oleh karena itu, Huo Tian mengangguk dan berkata, tentu. Selama kamu bisa menemukan komputer bekas, kamu bisa membawa semuanya kepadaku. Bahkan jika aku tidak bisa memperbaikinya, aku masih bisa melepas bagian-bagiannya dan menggunakannya kembali. Ding Chen pergi dengan gembira sekali lagi. Baru kemudian Huo Tian bertanya kepada Ding Rong dengan rasa ingin tahu, Bu, dari mana paman mendapatkan komputer bekas ini? Ternyata ini gratis. Ding Rong berkata, ada tempat pembuangan sampah di dekat sini. Pamanmu mungkin mendapatkannya dari sana. Itu tidak benar-benar gratis. Dia mungkin memberi bos tempat pembuangan sampah itu beberapa lusin yuan. Huo Tian memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ia teringat bagaimana di kehidupan sebelumnya, ia mengandalkan merakit robot dari bagian-bagian yang ia ambil dari tempat pembuangan sampah untuk mengumpulkan biaya kuliah pendidikan tinggi. Ia tidak menyangka bahwa awal karirnya di kehidupan ini juga merupakan tempat pembuangan sampah. Apakah dia ditakdirkan untuk memungut sampah?